Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam Presidential Institute. Kita banyak menarasikan dan memunculkan tokoh-tokoh muda di acara kita. Berdiskusi bagaimana mempersiapkan pemimpin-pemimpin muda Indonesia untuk masa yang akan datang. Masa sekarang juga boleh. Dan kali ini di hadapan kita ada satu sinetron namanya Betawi Anak Sekolahan. Kalau teman-teman dan sahabat Presidential Institute menyaksikan itu, Sidul Anak Betawi, Sidul Anak Sekolahan. Nah, kita menghadirkan satu tokoh Betawi yang benar-benar anak sekolahan karena kuliahnya di Amerika. Siapa beliau? Beliau adalah Haji Bim Binyamin. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat ya? Alhamdulillah, Pak Amir. Sehat, alhamdulillah. Kita menyebut tokoh muda karena beliau ini memang kelihatannya aja muda. Tokoh muda harapan bangsa. Setidaknya harapan untuk masyarakat Jakarta. Jakarta apa Jakarta? Jakarta. Jadi kalau saya nggak fase ngomong Betawi nggak apa-apa ya Bang? Nggak apa-apa. Don't worry, be happy. Karena Betawi ini apa namanya rumah besar bangsa Indonesia. Betul, sejarah Indonesia ada di sini. Ya, dari sejarah, dari perjalanan yang luar biasa. Dan ini apa sekarang pekerjaan Bang Bin setelah gagal menjadi wali kota Tangsel? Itu tadinya kita berharap Bang Bin menjadi wali kota Tangsel setelah jadi anggota DPR RI. Iya. Tapi kelihatannya Allah berkehendak lain. Iya. Mungkin kalau jadi wali kota Tangsel saya susah menemui Bang Bin. Enggak juga ya. Ya alhamdulillah Pak Amir. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Kita selalu mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala Pak Amir. Ya, apapun yang terjadi kita harus bersyukur, ceria karena memang apa? Yang utama adalah kita mendapat hidayah. Nah, itu luar biasa kan? Segala sesuatunya ini di dunia cuma sementara. Gitu ya. Mampir saja, mampir minum saja. Mampir minum, setelah itu kita minum dulu. Minum dulu, mampir minum kan? Bismillah. Alhamdulillah. Nah, jadi kita mampir minum ke sini, habis itu kita pulang ke rumah. Pulang ke rumah kita, tinggal antrian ya kan. Betul. Nah, saya di politik ini juga kecebur kali ya. Jangan bilang kecebur. Kecebur nikmat. Jadi sebenarnya saya sekolah yaitu di Amerika, pulang dari Amerika mendirikan Benz Radio sama almarhum Babe Benyamin, terus mengembangkan jaringan radio. Alhamdulillah sekarang ada 12 radio di beberapa daerah. Luar biasa. Ya, jadi mengangkat budaya lokal tuh. Jadi yang di sini Betawi, yang di di Jawa Barat dengan Sundanya, yang di Palembang dengan Wong Kito Galonya, bahasa daerah gitu ya. Masih ada kesempatan kalau saya daftar bikin radio di mana? Jawa sana gitu. Oh iya. Oh iya, boleh. Nanti karena kita juga ada berafiliasi dengan radio-radio daerah lainnya. Ada 40 sekian lebih berafiliasi dengan radio. Karena memang kita senang budaya, senang mempertahankan budaya Indonesia yang luar biasa dan mengembangkannya itu. Jadi seperti itu. 2003 saya mengadakan Kongres Rakyat Betawi itu awalnya. 2003 ya? Iya, karena memang kita lihat ini kok Betawi daerah khusus ibu kota, khusus kekhususan untuk Betawinya apa sih? Dan kita berpikir seperti itu ya. Memang sampai sekarang juga berpikir begitu. Padahal di dalam Undang-Undang Dasar 45 itu di dalam satu pasal daerah khusus istimewa Jakarta, Aceh, Papua, Jogja. Nah, secara lihat daerah mereka kan sudah diberikan kekhususannya, keistimewaannya daerah-daerah. Tapi di Jakarta untuk masyarakat Jakarta orang Betawi ini apa nih? Nah, gitu. Apakah pendidikan sudah, apakah secara politik udah, ekonomi kayaknya belum gitu. Akhirnya waktu itu saya mengadakan Kongres Rakyat Betawi 2003 tuh. Kongres Rakyat Betawi. Dan sampai akhirnya saya dipanggil sama Bin. Dan lebih kepada budaya sebenarnya. Iya. Betawi mau ngapain? Mau pisah dari NKRI? Enggak lah, gitu lah. Dan sejarahnya panjang. Terus ini Bang Bim. Iya.
Kalau kita lihat dari struktur masyarakat Betawi, dari mulai ya yang berkebun, yang bertani, yang berdagang dan sebagainya, itu kan ulamanya gitu ya, itu kan kita melihat sangat egaliter. Artinya mereka sangat sangat moderat juga di dalam menyambut saudara-saudara, ya welcome terhadap masyarakat suku manapun. Betul, ya kan? Betul. Ini yang sebenarnya kenapa tadi kita mengatakan bahwa Indonesia ini sebenarnya harus mencontoh Betawi gitu. Betul. Ya, karena di Jakarta ini kan miniatur Indonesia gitu. Iya. Dan saya kira Betawi itu tidak hanya pilihan daripada para pendiri bangsa kita, tetapi paling enggak ini barangkali sudah menjadi pilihan Tuhan gitu. Betul. Ya. Betul. harus di Jakarta gitu. Iya. Makanya memang ibu kota kenapa di Jakarta ya? Karena memang masyarakatnya egaliter, bisa menerima macam-macam perbedaan, baik itu suku, agama dan ras lain-lainnya bisa ada di sini di Jakarta. Karena memang awalnya ya Jakarta terbentuk dulu kan melting pot ya, jadi semua yang berdagang di sini ya silahkan aja. Dan dulu rumah-rumah orang Betawi kan selalu ada balai ya. Iya. Itu biasanya orang dagang pakai pikulan dari manapun biasanya suruh mampir. Dikasih ini minum. Iya, dikasih minum. Saya merasakan juga itu. Betul. Walaupun saya tidak berdagang. Itu orang-orang Betawi banyak yang kita main aja suruh duduk langsung ambil minum. Betul, itu betul. Kalau ada pisang disediain pisang, ya yang ada silahkan. Sampai dia mau nginep ya silahkan. Mau itu disilakan. Sampai tanahnya dia minta dikasih. Itu luar biasanya. Iya. Tapi jangan sampai istri diminta dikasih juga. Waduh, itu nggak boleh tuh titipan. Ya. Terus ini Bang, dengan sinyalemen yang sudah bukan sinyalemen lagi kan, sudah ada undang-undang IKN, ibu kota baru yang konon akan dipindahkan ke Pasir Penajam itu. Nah, persiapan Bang Bim dengan teman-teman menghadapi tidak lagi misalnya Jakarta menjadi ibu kota apa Bang? Misalnya Jakarta menjadi kota istimewa seperti Jogja atau apa, itu kan pasti ada diskusi di antara Bang Bim dan teman-teman. Betul. Ini Jakarta sudah menunjukkan sebagai anak yang soleh pada ibunya. Nah, sekarang ibunya mau pindah nih. Nah, kesolehannya ini Jakarta harus tetap dihargai, dihormati. Betul. Jadi ya kita berharap meskipun nanti ibu kota pindah ke Penajam, tidak lagi di Jakarta, Jakarta tetap menjadi daerah khusus atau istimewa. Nah, kekhususan keistimewanya itu apa? Kenapa sih? Satu ya karena memang sudah jadi anak yang soleh, jadi ibu kota pernah, kan satu itu. Kedua, sejarah Indonesia tidak lepas dari Jakarta, ya kan? Jakarta sekarang dan ke depan akan menjadi kota ekonomi dunia. Itu dan Jakarta tidak lepas dari budayanya, budaya Nusantara yang memang tadi bahwa semua budaya sebuah masyarakat yang ada di Indonesia kumpul di sini. Jadi kita harapkan nanti setelah ini kan sudah diketok palu undang-undang IKN, Jakarta akan menjadi tetap istimewa atau khusus. Nah, khususannya apa sih? Nah, kita inginkan masyarakat Betawi memang beberapa hal. Satu, tentang budayanya itu sudah, tetapi belum sempurna ya. Artinya dari Undang-Undang DKI di situ sudah ada Undang-Undang DKI nomor 29/2007 bahwa pemerintah daerah memperhatikan dan mengembangkan kebudayaan Betawi dan budaya lainnya. Itu sudah ada tentang budaya. Tapi apakah itu cukup? Tidak. Karena memang di dalam Undang-Undang Dasar itu dikatakan masyarakat. Betul. Ya, lebih luas daripada budayanya itu sendiri. Nah, di mana yang kita harapkan itu ya soal pendidikannya, soal ekonominya, plus juga nanti soal politiknya. Nah, politiknya. Ekonomi budaya kan kita udah. Nah, politik
yang Abang sebut tadi apa kira-kira setelah pasca misalnya ibu kota ditinggalkan ini? Ya, jangan sampai Jakarta ini kehilangan akar budayanya, kehilangan masyarakat sejarahnya gitu. Jadi kita harapkan nanti siapa yang memimpin itu ada unsur Betawinya. Terus katakan gubernur, wakil gubernur, bupati, wakil bupati. Kalau memang terjadi ada pemilihan langsung, itu paket itu harus ada komponen Betawinya satu, gitu. Misalnya gubernur, wakil gubernur, salah satunya Betawi atau dua-duanya, tapi paling tidak salah satunya. Dan Betawi sebenarnya udah kemana-mana, kan ke Tangerang, ke Bekasi, ke Bogor. Ini hal yang lain bahwa kita ini undang-undang kita sebut undang-undang Jakarta Raya, karena akan lebih besar lagi. Jadi bukan pemekaran. Ya, tetapi penggabungan wilayah. Kita harapkan seperti itu. Jadi bisa saja penggabungan wilayah. Apalagi kita lihat sejarahnya, Jakarta ini di penduduk inti kota Jakarta itu Betawi. Betawi area peta budayanya itu nggak cuma Jakarta. Jabotabek ya? Jabotabek. Nah, kalau sampai nanti digabungkan lagi, itu luar biasa. Mereka sangat senang sekali. Akan menjadi kekuatan ekonomi yang sangat dahsyat. Betul. Ekonomi, politik, budaya. Betul sekali. Dan Bekasi, Tangerang, Depok, dan Bogor barangkali itu mereka juga tidak akan merasa terganggu karena mereka tetap punya bupati. Otonomi otonomi tingkat punya wali kota, tetap punya bupati sendiri kan gitu. Betul sekali. Kasihan sekarang warga Jakarta, warga Betawi yang ada di Depok. Itu bahasanya bahasa Betawi, tapi bukan dipaksa sih ya, tapi apa namanya? karena tanahnya di Jakarta sekolah, udah dijual. Di sekolahnya itu dipelajari bahasa Sunda, gitu kan? Ya nggak apa-apa juga, tetapi kulturnya kan beda, gitu. Nah, kalau di tingkat 2 memang begitu, akan jadi daya tarik seputar Jakarta, gitu ya, yang tadi disebutkan itu. Jadi Jabotabek menyatu lagi. Itu mudah-mudahan terlaksana, dan mudah-mudahan juga daerah seputar Jakarta mendukung. Ya, Tangerang, Bekasi, Bogor itu, Depok itu mendukung, sehingga bisa bergabung dengan Jakarta. Ya, saya kira ini Jakarta Raya. Ide brilian lah dari Bang Bim dan teman-teman. Mudah-mudahan goal ya. Amin. Karena bagaimanapun kita harus punya akar budaya yang tetap menjiwai setiap gerak dan langkah kita, kan gitu kan. Bagaimanapun budaya Betawi itu kan budaya yang penuh dengan tingkatan-tingkatan religiusitas yang tinggi gitu ya. Dan itu harus sama-sama kita jaga. Nah, sekarang oke lah. Kita mengenang kebesaran Bang Benyamin Sueb. Saya kira generasi muda kita, saya kira juga harus banyak belajar kepada sosok Bang Benyamin Sueb. Beliau ini juga dikenal seorang artis besar, budayawan, artis serba bisa, yang kelihatannya darah seninya banyak mengucur ke Bang Bim. Kita emang ada grup band. Artinya Bang Bim ini ada grup band, ada ngurusin macam-macam. Saya lihat tidak di anak putra putri Bang Benyamin Sueb yang lain, tapi kelihatannya beliau yang banyak memang berkiprah di bidang seni budaya gitu. Harapan Bang Haji untuk generasi Betawi ke depan apa, Bang? Ya, ini kita buat yayasan namanya Betawi Satu. Kita inginkan ke depan memang bagaimana Betawi maju, membanggakan gitu. Nah, dalam waktu dekat juga kita akan membuat apresiasi kepada tokoh Betawi, Husni Tamrin, almarhum Benyamin Sueb, Marzuki, ya,
banyak kan tokoh-tokoh Betawi yang sebenarnya menjadi pejuang. Betul. Nah, ini kita munculkan lagi tokoh-tokoh Betawi ini supaya apa? Supaya kalangan yang sekarang, kalangan muda dan generasi-generasi yang lain itu tahu. Oh, ada tuh Benyamin. Oh, ada Ismail Marzuki, Husni Tamrin, itu Betawi tuh gitu ya. Hairil Anwar ya. Betawi juga ya. Kalau nggak salah, Betawi nah, juga. artinya begini, artinya kita nih membangun tidak saja membangun untuk kita, tetapi membangun, memberikan kebanggaan pada anak cucu kita, gitu. Jadi insya Allah dengan demikian mereka tahu, dengan demikian anak cucu kita generasi penerus akan sangat bangga dengan budayanya, kulturnya itu, gitu. Jadi apa namanya, kita nggak cuma di Betawi ya, tetapi juga kita himbau pada seluruh masyarakat juga ya, bahwa ini harus dimunculkan nih tokoh-tokoh kita. Saya inginkan juga, bahkan nggak cuma di apa namanya tokoh besar, tokoh yang di wilayah aja, selatan, barat, timur gitu ya. Siapa sih tokoh di selatan, tokoh di barat ini? Kenapa nggak kita bikin ini, Bang? Bang Amir, saya merinding deh. Jadi Wall of Fame, Wall of Fame. Jadi bukan Walk of Fame ya, Wall. Karena kadang kalau di Walk of Fame diinjak-injak namanya kurang bagus juga. Ya, kalau di Amerika kan itu kan ada Walk of Fame. Jadi tertera misalnya tokoh di Jakarta Selatan, si Haji ini. Di Jakarta Barat tertera, ditaruh di Jakarta Barat, ditaruh di Jakarta Selatan. Di mana misalnya di sini di selatan di Setu Babakan, itu sangat bangga anak cucunya. Jadi, ini engkong gue nih tertera gitu. Jadi nggak hilang, Bang. Itu yang kita ingatkan, kita harapkan ya. Jadi memang kita membangun nggak cuma untuk kita, tetapi anak cucu kita, generasi kita ke depan itu. Saya lihat walaupun dalam skala kecil, saya lihat di kota kayak di Purwokerto sudah ada. Sudirman gitu kan, jadi tokoh saya itu kan akan menjadi kebanggaan. Betul, kebanggaan. Dan tidak hanya kebanggaan, tapi memberikan hero, semangat bahwa betul. Ada loh tokoh-tokoh mereka itu yang menjadi kebanggaan nasional, kebanggaan Indonesia. Betul. Nah, ini yang harus terus diperjuangkan juga. Betul. Selain itu kelihatannya Abang juga banyak ngurusin saudagar ya. Semuanya diurusin. Saya ngurusin banyak. Ngurusin saudagar. Saya di ISMI, Ikatan Saudagar Muslim Indonesia, tingkat provinsi. Di PAMI juga kan, ketua PAMI, Persatuan Artis Melayu Dangdut. Nah, jadi kalau ngundang artis dangdut sama Abang. Iya, mantap, gampang. Sama MAPMI juga, Majelis Adat Budaya Melayu, orang-orang Melayu. Jadi saya ketua MAPMI, orang Melayu di Jakarta. Sekarang Betawi itu Melayu juga. Iya kan, karena sering berpantun kan. Iya. Jangan lupa nanti ditutup dengan pantun. Insya Allah. Nah, saya juga lagi penggiat lingkungan, sampah gitu ya, sampah, pengelolaan sampah. Saya juga di UKM. Nah, jadi di sini Jakarta, di tempat saya nih, UKM di kecamatan taruh produknya di sini, Bang. Luar biasa. Ibu-ibu di sini nih. Jadi taruh di sini produknya, Sabtu Minggu juga bikin acara kayak semacam bazar gitu kayak bazar Sabtu Minggu. Luar biasa. Di tengah-tengah kesibukan Bang Bim yang ngurusin banyak hal. Ini juga satu lagi. Ini nih. Itu beliau punya koran Jakarta Raya. Koran Jakarta boleh nggak? Raya. Boleh nggak? Boleh. Ini teman-teman harus, orang yang merasa tinggal di Jakarta belum valid dikatakan Jakarta kalau belum baca koran Jakarta Raya. Ini luar biasa. Jadi sebagai penutup barangkali Bang. Abang punya cita-cita besar terhadap Betawi, terhadap Jakarta. Juga Abang punya segudang kegiatan yang mulai dari saudagar, ngurusin artis dangdut, ngurusin Melayu, UMKM dan sebagainya. Belum lagi seniman, seniwati, budayawan gitu. Yang diinginkan Bang Bim secara secara garis besar itu apa? Sebagai warga negara dan sebagai tokoh Jakarta tentunya. Misalnya bagaimana orang Jakarta harus ada yang bisa menjadi
presiden gitu atau jadi menteri gitu. Iya, tentunya satu kebanggaan ya kalau orang Jakarta itu ada yang menjadi pejabat, menteri, gitu lah, pejabat, ya. itu satu kebanggaan. Ya, untuk keseluruhannya memang kita inginkan di Indonesia ini masyarakatnya sejahtera, ya bisa sekolah dengan baik, berusaha dengan baik, sehingga bisa beribadah dengan tenang. Itu kan harapan kita semua ya. Saya rasa itu, dan karena memang keadilan harus tercipta. Kalau keadilan tidak tercipta, susah ada terjadinya kesejahteraan gitu. Itu yang kita harapkan bersama. Baik teman-teman, saudara-saudaraku semua di seluruh jangkauan siaran ini bisa diterima. Di tengah-tengah kesibukan yang luar biasa tadi kita sudah saya sampaikan, Bang Benyamin Sueb ini, Bang Bim itu luar biasa sekali perjuangannya mengurus para UMKM, saudagar, mengurus artis, mengurus kesenian budaya Betawi. Itu tidak lain tidak bukan hanyalah untuk memberikan kontribusi terhadap tegaknya berdiri NKRI ini. Bagaimanapun Jakarta adalah sejarah panjang, tadi dikatakan sebagai ibu yang baik terhadap Republik ini. Ketika Jakarta mau dipindahkan ke Penajam Pasir Utara pun, beliau dan kawan-kawannya sudah siap dengan konsep-konsep strategis visioner, dan tentu kita doakan mudah-mudahan apa yang digarap dikerjakan oleh putra maestro besar Bang Haji Benyamin Sueb ini akan senantiasa tercapai cita-citanya, dan kita semua warga DKI Jakarta wajib mengawal untuk keberhasilannya itu. Amin, amin. Terima kasih atas semua perhatian dan dukungannya. Jangan lupa like, subscribe, dan share. Gitu ya, Bang? Ya, siap, insya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka! Merdeka. Terima kasih. Terima kasih banyak, Pak.